Berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis di dalam Aktual Talk. Republik kita hari ini banyak sekali carut marut, khususnya dalam persoalan hukum. Dan korupsi adalah sebuah kanker masyarakat yang begitu hari ini menjadi sajian utama di berbagai media. Ada apa sebenarnya korupsi terhadap bangsa kita? Ini yang menjadi PR bersama kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, khususnya rakyat, untuk bisa memposisikan kenapa korupsi itu hari ini menjadi korupsi yang struktural. Kali ini Aktual Talk mendapatkan tamu cukup istimewa, yaitu Mas Boyamin sebagai pendiri dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI yang banyak mengadvokasi berbagai macam hal, khususnya di korupsi maupun mafia peradilan yang ada di Indonesia. Selamat datang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Wajib hadir di Aktualku. Aktual punya forum memang untuk mengundang teman-teman yang mempunyai concern terhadap perihal-perihal tentang persoalan kebangsaan, Mas Boyamin. Hari ini kita mesti melihat Mas Boyamin secara kritis. MAKI sendiri hadir kan untuk sebagai civil society, bagian dari civil society untuk melakukan proses advokasi terhadap korupsi di Indonesia. Pasca reformasi luar biasa sekali, korupsi yang dulu di bawah meja sekarang di atas meja, dan sekarang banyak sekali partai maupun individu-individu kebijakan yang memegang kebijakan di Republik ini juga tersangkut korupsi. Pak Boyamin melihatnya gimana? Korupsi struktural. Ya, sebenarnya kalau kita mulai dari keinginan masyarakat itu bahwa dia korban korupsi, kita ini korban korupsi semua. Ya. Dan jangan dikira polisi maupun jaksa itu pun juga bukan korban korupsi. Gitu ya? Ketika dia nanti juga mencarikan pekerjaan anaknya harus nyuap misalnya. Kan dia sebenarnya secara tidak sadar nantinya juga akan jadi korban korupsi itu sendiri. Bagaimana dia ketika urusan pajak juga nanti harus kong-kali-kong dengan pegawai pajak. Gitu kan, ketika dia punya rekening gendut kan gitu kan. Iya, betul. Artinya pada posisi itu semua sebenarnya korban korupsi. Jadi kalau bicara korupsi ya struktural. Tidak ada korupsi individu itu sebenarnya tidak ada dalam konteks apapun sebenarnya dalam kaitannya ini berkaitan dengan korban. Karena concern saya di korban itu ya struktural karena korbannya juga orang banyak. Yang pasti rakyat Indonesia. Ya, ketika kemudian saya awal-awal mengajukan gugatan pra peradilan itu kemudian diesepsi alasannya bukan pihak ketiga berkepentingan, artinya bukan korban gitu alasannya begitu. Itu rasa sakit hati kami melebihi sakit hati ketika awal-awal sebagai korban korupsi. Gitu. Jadi bagaimana mungkin kita ini mencoba satu orang dua orang yang mencoba sekedar concern bagaimana kasus korupsi ditangani, kalau tidak ditangani kita gugat. Betul. Kita selalu korban. Ya, kan? betul. Itu aja selalu jaksa sama polisi ini selalu membuat eksepsi bahwa hei, Anda ini tidak boleh gugat pengadilan karena Anda tidak berhak. Anda ini kalau toh dikatakan LSM yang bentuknya seperti apa yang boleh gugat. LSM itu harus bentuk yayasan atau apa. Itu pun ketika lolos pun, kemudian dari eksepsi, Anda tidak bisa gugat pemberantasan penghentian penuntutan, penyidikan korupsi. Karena apa? Di Undang-Undang korupsi tidak ngatur tentang hak gugat masyarakat. LSM ini bagaimana cara gugatnya, seperti di Undang-Undang Lingkungan Hidup katanya diatur di situ. Nah, lingkungan hidup itu kan kaitannya dengan ganti rugi, keperdataan kan gitu kan gitu. Kehutanan juga begitu, kesehatan juga begitu ketika diatur ini. Nah, ketika pra peradilan ini kan hanya disebut pihak ketiga yang berkepentingan. Siapapun yang berkepentingan dan dirugikan kan. Kalau MAKI sendiri kan dalam track recordnya banyak melakukan pra peradilan. Ya, kalau saya lihat 32. saya pikir MAKI berdiri tahun berapa Mas? Lupa saya itu. MAKI mulai eksis 2007 ya. Mulai eksis 2007 ya. Diawali dari Solo tahun 99, kecil Sipdep itu agak bahasa Inggris itu, Solo Development Program. Ya, kalau MAKI itu kan kalau korupsi Jawa Tengah baru kemudian isu-isu lokal ini ternyata selalu mengkait di tingkat pusat. Misalnya belum ada izin Kapolri, belum ada izin Jaksa Agung untuk gelar perkara, juga bupati, wali kota yang korupsi tidak ada izin presiden, akhirnya nunggu izin presiden sampai 6 bulan, setahun tidak ada. Nah, ini rasanya kalau potensi kita ini hanya untuk daerah gitu, ya
Ya enggak, maksudnya Maki itu secara existing di nasional itu kan 2007 ya. 2007 banyak mengadvokasi dan kalau saya melihat Maki itu spesialis pra-peradilan. Ya, ada kalau di Pengadilan Jakarta Selatan itu profesor pra-peradilan. Tapi kalau Pak Nyoman Serikat Putrajaya yang di Undip itu tukang pra-peradilan. Ya, kalau Maki itu? Ya. Kalau Maki? Lah ya itu artinya tukang pra-peradilan atau profesor pra-peradilan gitu loh. Jadi artinya lah kemarin Maki sudah cukup berhasil ketika kemudian pihak ketiga dalamnya NGO yang kemarin di Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi dengan judicial review-nya di KUHP pasal berapa itu saya lupa Mas. Pasal 80. Pasal 80 itu Maki saya memakai itu senjata saya cuma satu pasal itu. Betul itu. Dan ternyata sekarang berhasil ya alhamdulillah ya. Artinya dan bisa dipakai oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia berbentuk perkumpulan LSM, yayasan, ormas. Yang penting berbadan hukum. Ya, artinya sebenarnya kalau individual bisa? Bisa. Dengan digugatnya kemarin dan berhasil itu? Kan pihak ketiga berkepentingan. Hanya itu aja. Nah, pihak ketiga berkepentingan itu korban. Gitu loh, korban, pelapor atau organisasi masyarakat. Misalnya korban ini tidak ada yang mau, bisa diwakili oleh LSM, ormas, yayasan, apapun bentuknya itu. Jadi artinya ini ketika tidak ada korban. Nah, kalau ini orang-orang misalnya di daerah itu merasa dirinya sendiri aja jadi korban, gugat sendiri aja bisa dengan pasal itu lagi yang sudah diperluas seperti itu. Artinya ini juga sebenarnya amunisi baru untuk pemberantasan korupsi ya. Artinya yang selama ini korupsi yang hanya ditutup-tutupi sehingga kemudian publik tidak mengetahui dan kemudian hanya itu seolah-olah urusan KPK, polisi atau kejaksaan. Artinya hari ini elemen masyarakat dengan kemenangan kemarin di Mahkamah Konstitusi dia bisa melakukan. Jadi tidak sekedar elemen, kalau elemen ini kelompok kan. Individu pun boleh. Jadi dalam konteks itu sudah dirumuskan oleh MK bahwa yang namanya orang yang gugat pra-peradilan dalam penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi atau kasus apapun itu adalah pertama kali adalah korban. Nah, kasus korupsi korbannya siapa? Individu-individu juga boleh. Terus kalau individu ini tidak mau bisa diwakili oleh LSM, gitu loh katanya gitu. Jadi ini sudah fondasi yang sangat hebat menurut saya. Cukup bagus ya itu. Dan saya misalnya saya mati besok sudah ikhlas. Mas Bonyamin, tapi dalam konteks tadi Maki sudah berhasil di dalam judicial review dan kemudian ini juga kemenangan dari teman-teman ya untuk rakyat Indonesia sebenarnya bahwa pasal yang memasung dari pasal 80 semuanya di KUHP tadi dengan bebasnya ini apa kira-kira pintu masuknya ini untuk pemberantasan korupsi, lebih ke pemberantasan korupsi. Ya, nanti ini kan paket pertama. Paket berikutnya adalah saya juga akan mengajukan judicial review tentang penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Selama ini kan selalu permasalahannya adalah harus berupa surat. Nah, sementara kalau kita baca betul di KUHP itu penghentian penyidikan itu tidak harus berupa surat karena tidak ada kata-kata surat. Yang ada kata surat itu adalah penghentian penuntutan. SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Ya, betul. Nah, saya ingin menghapuskan juga ini kata-kata surat ini sehingga dengan surat ini hilang nanti besok lagi pada posisi tidak hanya sekedar penghentian yang ada hitam di atas putihnya, tapi serangkaian tindakan, serangkaian ucapan atau serangkaian petunjuk dari jaksa pada polisi atau tindakan polisi yang tidak mau menyerahkan kembali lagi kepada jaksa itu sudah bisa dianggap dinyatakan sebagai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Nah, kalau itu bisa, ini paket yang hebat sekali. Ketika ini kita lapor kasus korupsi 6 bulan diperiksa pelapor atau saksi aja enggak. Ini kan berarti sudah niat tidak mau melanjutkan. Betul. Berarti kan sudah menghentikan. Nah, digugat kan gitu kan. Nah, kalau ini sudah pintu kedua ini kita buka, itu semakin tidak ada aparat penegak hukum ini main-main. Tidak ada lagi ruang ruang untuk kemudian memainkan korupsi ini dengan korupsi. Tidak ada lagi gitu loh. Jadi aparat penegak hukum kita ini kan memberantas korupsi tugasnya, tapi dengan cara korupsi ternyata. Kita akan teruskan dalam sesi kedua berikutnya. Menarik, sahabat aktual, menarik sekali pembincangan kita dengan Bung Boyamin, Mas Boyamin ini tentang bagaimana keberhasilan beliau tentang judicial review kemarin di Mahkamah Konstitusi. Diskusi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Permainan ini sebenarnya juga melibatkan partai-partai yang lain. Kan gitu kan? PKS selalu ngomong, Aman Fatona itu bukan hanya